awal sebelum pembagian kami diberitahu oleh rekan forum RW Kelurahan Ciakar bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 akan diadakan pembagian berupa uang 600.000 dari kantor pos untuk KPM yang menerima undangan berupa danom dari kantor pos. Kami pun mendapat danom dari pihak kelurahan yang harus diberikan ke warga RW 02, diberikan di hari Jumat sore untuk diambil pada hari Sabtu. Nah, banyak kejanggalan yang terjadi saat pembagian dan sebelum pembagian. Di awal kami sebagai pengurus RW merasa keberatan dengan adanya yang pertama surat pernyataan tanggung jawab mutlak seperti ini. Yang kedua, uang akan diganti dengan kupon seperti ini untuk pengambilan paket sembako di agen atau e-warung. Yang pertama, banyak yang warga yang keberatan atas pembelanjaan paket sembako tersebut, karena dari awal yang namanya BST itu berupa uang, toh utuh uang diterima sama warga kami, dan tidak dibelanjakan di agen atau e-warung, jadi bebas dibelanjakan di mana saja. Terus kemarin ada sempat kejadian riak di warga di lokasi pembagian di Kelurahan Ciakar. Warga protes karena merasa keberatan dengan adanya pembelanjaan 3 paket sebesar 600.000, dan warga menginginkan untuk belanja cukup 1 paket dan sisanya yang 2 paket diberikan uang tunai untuk membelikan bahan pokok yang lainnya. Pak, bisa diceritakan nggak awalnya bagaimana? Dari mulai nerima uang dari petugas pos, terus lalu bagaimana? Bisa diceritakan, Pak? Untuk awal penerimaan itu dari sebelumnya ada himbauan dari pihak terkait untuk menjabarkan tentang surat pernyataan ini dan juga kupon. Jadi di sini terutama di poin kedua, apabila saya tidak membelanjakan sesuai dengan bahan pangan yang telah ditentukan, maka saya bersedia untuk menerima kembali bantuan program sembako berikutnya dan bersedia dikeluarkan dari data penerima bantuan program sembako. Nah, dengan adanya poin kedua ini, warga KPM keberatan. Soalnya banyak yang beredar bahwa boleh dibelanjakan di mana saja, terutama di pasar tradisional. Nah, di awal untuk kejadian di Kelurahan Ciakar itu mulai pembagian dari jam 8 hingga jam 12 siang. Pembagian yang dilakukan dari RW 1 hingga RW 6
uang yang diterima KPM sebesar 600.000 itu ditukar dengan kupon ini. Dan KPM pulang tidak membawa uang tapi membawa kupon untuk ditukar dengan paket sembako di hari berikutnya, hari Senin atau Selasa. Oh, jadi uang diambil terlebih dahulu Ya. oleh petugas Ya, dari para BPMT, itu tapi barang sembakonya belum gitu Pak belum ya? menyusul. Oh, menyusul ya Pak. Di Itu hari- awalnya pinginnya berapa paket kata pihak BPMT? Dari pihak BPNT meminta dibelanjakan semuanya sebesar 600.000. Cuman setelah ada riak di beberapa wilayah kelurahan yang ada di Kecamatan Ciberem, mereka kembali ke Kelurahan Cakar untuk mempertanyakan bisa atau tidaknya dibelanjakan satu paket dan yang 2 paket diuangkan sebesar 400.000. Yang Bapak tahu Pak, yang menekankan, yang intimidasi gitu Pak ya, ke hal ini siapa? Kira-kira siapa Pak? Petugas mana yang mengintimidasi seperti ini? Saya menerima ini dari pihak agen untuk disosialisasikan di masyarakat yang menerima bantuan. Lalu uangnya yang kembali dikumpulkan di saha gitu. Untuk saat ini uang sisa yang 400.000 udah kami kembalikan ke warga sebesar 400.000 per KPM. Jadi dibelanjakan cuma satu paket. Oh, Yang 200.000 di saha. Yang 200.000 sekarang di agen dan e-warung. Oh, jadi awalnya 600.000, terus Ya. setelah ada riak dari masyarakat, akhirnya yang disembakokan itu satu paket. Satu paket sebesar 200.000. 200.000 ya Pak ya. Uang 200.000 sekarang ada di agen gitu Pak ya. Ya, Ada di petugas gitu ya Pak ya. ya ada di petugas untuk dibelanjakan. Ya, ya. Siapa, terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Semua uang tunai harus dicairkan. Kalau misalkan masalah ini kan bukan dari pemerintah, dari pihak setempat. Tapi kan ini uang udah diambil yang 200. Nah, dia yang dari 600 kan 200 diambil. Nah, sembakonya kapan? Besok katanya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Uang dikuasai dulu, sedangkan sembakonya besok. Justru itu saya juga kemarin mengusahakan begitu buat masyarakat tuh ya. Cuma kirain teh hari ini tuh dikelarin Langsung. semua sama sembakonya, ternyata kan nunggu lagi. Makanya kalau tadi kan saya ngomong, kalau besok sembako nggak beres semua, Ya. Ini siapa yang bertanggung jawab? dari pihak dalamnya, Siapa itu pihak dalamnya itu? dari semua Karang Taruna, ya ini kelurahan setempat aja. Oh, pegawai kelurahan Iya. ya. Ini kan tidak boleh teh ya. Uang Itu bisa dibuka dulu ini. buka dulu Oh iya. sebagai datanya. Jadi dipotong dulu 200.000 ya untuk sembako. Untuk pembelian sembako. Sedangkan sembakonya tidak hari ini langsung ya. Nah enggak, katanya besok. Makanya Oh, saya tadi katanya ngomong besok. buat masyarakat juga. Kalau misalkan sembako, pembagian sembako nggak selesai hari besok, Ah, nanti saya ada tindak lanjuti untuk ke atasan lagi. ya. Ini maksudnya gimana Kang? Itu tidak boleh. Uang diambil dulu 200.000. Sedangkan sembakonya besok. Itu kan sebagai penyedia sembako itu harus sudah siap, jangan sampai uang KPM diambil dulu. Justru Ini. itu saya juga kemarin kan rapat lagi tuh. Kebetulan saya nggak hadir. Ya. Nah, kalau misalkan kalau saya hadir, kalau misalkan sembakonya besok, berarti saya kan usul lagi kan. Kasihan yang lain gitu kan. Yang lain udah pada nerima, tapi yang ininya masih dituntut aja gitu loh Pak.
Kan menurut aturan itu kan tidak boleh. Nggak boleh. Melihat, menguasai Nah, benda orang lain, uang di dalam kartu itu kan tidak boleh. iya. Kartu BPNT itu ya. Iya ada. Tidak boleh dikuasai orang lain. Ini apalagi sudah terjadi cair dengan uangnya. Ini dikuasai oleh seseorang. Tidak boleh sebetulnya ya. Emang nggak boleh. Oh, jadi Saya teh juga orang yang bodoh, tahulah aturan gimananya betul. ya kan. Sip. Iya. Kalau misalkan ini terjadi, kalau kan saya ngomong, mana ini surat kecamatan nggak ada, kelurahan nggak ada, berarti ini manipulasi orang sepihak. Iya. Makanya kemarin Karang Taruna, ya udah besok, insya Allah besok ya. Jangan insya Allah, usahakan. Masalahnya haknya masyarakat itu dari pemerintah, bukan dari sumbangan pribadi. Dan jangan sampai uang kita yang 200.000 itu dibikin modal dulu, ini udah. Nah, justru itu saya juga ke situ, Gitu. Pak. Kalau misalkan ada sembako, berarti kan harus nerima uang, nerima sembako. Ternyata kan ini besok lagi. Makanya saya tadi ngomong, nanti sembakonya besok untuk ke saluran ke pihak ke RW-an masing-masing. dari 3 paket dipaksa 1 paket harus pakai sembako gitu teh ya. Iya, soalnya katanya ada aturannya dari situ, prosedurnya dari dalam. Oh, gitu. Nah, maksudnya gini loh. Kemarin saya juga ngomong, kalau prosedur dari dalam, kenapa yang lain di kelurahan yang lain kok Tidak. menerima uang utuh? Bener kan? Iya. Berarti di sini kan ada manipulasi pihak dalam, Iya. terutama ya Karang Taruna, RPL yang lain itu. Berarti yang 3 paket itu 2 paket diuangkan, Ya, 1 1 paket paket harus ke Sembako. sembako gitu ya. Tapi saya minta sesuai dengan harganya yang nilai 200.000. uang itu. Nah, itu dia. Nah, nanti kalau misalkan ada bantuan lagi, saya usulkan kemarin jangan dikasih sembako. Kalau uang masyarakat. Kalau misalkan sembako, ya udah kita terima sembako. Masalahnya apa? Kita semua itu sama, dari sananya juga uang Tunai. kan, tunai. Iya. Kenapa kok nyampe ke kelurahan? Harus ditukar dengan Nah, sembako, ya. apalagi waktu itu ada yang harus semuanya kayak beginilah. Ya. Kayak begini kan harus total 600.000 nih. Ini kan total 600.000. Tapi saya pengajuan, saya beli 1 paket itu untuk kebijaksanaan. Ini yang dikit aja. Untuk kebijaksanaan. Harusnya kan 600.000 ya Nah. semuanya ya. Yang ini 200, yang mana ya? Iya. Yang 600 nih. Tapi sekarang saya usahakan untuk 200 1 paket. Bagaimana pendapat Bapak tentang BPNT sekarang ini yang diganti dengan bantuan tunai gitu Pak? Alhamdulillah Pak. Saya selaku komunitas peduli KPM sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden juga Ibu Menteri beserta jajarannya terkait penyaluran yang sekarang diganti dengan tunai. Saya sangat berterima kasih sekali karena di daerah saya alhamdulillah kemarin penyaluran tunai lancar sehingga menjadikan ekonomi di wilayah saya sendiri seperti heleran-heleran yang ada di daerah maupun pedagang-pedagang seperti pedagang keliling dan warung-warung tetangga juga ikut menikmati uang daripada BPNT itu Pak. Nah, itu saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden dan Bu Menteri beserta jajaran. Cuman yang jadi miris Pak, masih ada beberapa kejadian contoh di Kecamatan Ciberem, ada di beberapa kelurahan yang memang teknis penyalurannya sendiri masih ada pengarahan dari pihak-pihak yang masih punya kepentingan. Kemarin saya
bersama rekan-rekan komunitas peduli KPM langsung meninjau, langsung melihat ke lokasi yang memang ada laporan bahwa di Kecamatan Ciberem khususnya ada penyaluran tunai yang katanya ada dikasih kupon, jadi masih ada pengarahan ke arah pemaketan. Nah, itu yang jadi miris, Pak. Kenapa? Saya juga tidak tahu itu itu kesalahan siapa. Cuman yang jelas saya membaca dari peraturan yang surat edaran dari Dirjen Penanganan Fakir Miskin yang di situ ada poin rapat terbatas terkait BPNT tanggal 15 Februari. Nah, di situ kan ada poin-poin yang memang harus ditunaikan sampai tidak boleh ada pengarahan. Nah, saya melihat di wilayah Kecamatan Ciberem sendiri ada di beberapa kelurahan itu mereka dipaketkan satu paket dikasih kupon sembako. Nah, mungkin saya juga tidak tahu ya Pak ya. Nah, saya juga punya pertanyaan terkait surat edaran dari Pak Sekda juga, Pak Sekda Kota Tasik. Kenapa? Karena di surat edaran Pak Sekda pemberitahuan ada di poin nomor 4 poin B, di situ dijelaskan masih ada kan di poin A Pak dijelaskan bahwa diharapkan Karang Taruna, warung maupun agen harus mensosialisasikan. Nah, pada kenyataannya definisi sosialisasi itu kan di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan bukan berarti harus diarahkan ke sana, kan seperti itu Pak definisi sosialisasi itu. Tapi kenyataan di kecamatan sebelah, Kecamatan Ciberem sendiri ada kejadian di beberapa kelurahan malah ada pengkondisian, bukan sosialisasi. Jadi ada pengkondisian yang memang masyarakat ditekan harus dipaketkan, ada ancaman-ancaman mereka kalau tidak seperti itu akan tidak dapat lagi. Banyaklah yang pernyataan seperti itu. Cuman yang saya jadi ganjalan itu tujuan daripada edaran itu di poin B ada memang saya kutip ya Pak ya, ada memang yang mengatakan diutamakan harus beli ke warung dan agen terdekat. Nah, itu yang menjadi peluang para pemangku kepentingan. Sedangkan di surat edaran Ibu Menteri, rapat kerja Presiden, bahkan beliau kan menjelaskan hapus warung dan agen. Tapi di surat edaran itu tertera di poin 4 poin B ya seperti itu. Silakan, suratnya sudah beredar di media-media elektronik lah Pak, seperti itu. Nah, jadi yang saya jadi miris penyaluran kemarin alhamdulillah di daerah kami kondusif, berjalan dengan lancar sesuai aturan yang diarahkan oleh Ibu Menteri dan Pak Presiden berikut Direktorat Penanganan Fakir Miskin. Nah, cuman di daerah sebelah di Ciberem dan beberapa kelurahan masih ada ketimpangan lah Pak, seperti itu. Nah, seperti itu Pak. Ada banner-banner yang di situ ada gambar Pak Wali Kota gitu ya. Nah, terus di situ juga dipampang nama-nama si penerima gitu. Nah, itu apakah benar beliau itu benar-benar nerima apa bagaimana itu Pak yang dipampang itu? Nah, pertanyaan itu Pak,
saya selaku komunitas peduli KPM terus mencari fakta, mencari intinya mengadvokasi masyarakat yang memang perlu kami advokasi terkait hal ini. Nah, untuk terkait spanduk pemasangan banner, saya juga punya pertanyaan, tujuannya apa? Kenapa saya berbicara tujuannya apa? Karena di kalangan masyarakat di bawah memang banyak kekisruhan terkait banner itu. Kenapa saya berbicara seperti itu? Saya bersama rekan-rekan komunitas ke lapangan dan menemukan memang banyak nama-nama yang terpampang di spanduk itu, tapi beliau tidak pernah mendapatkan kartu KKS juga. Bahkan sampai 1 tahun beliau belum pernah menerima kartu KKS-nya juga tidak ada, tapi beliau terdaftar dan dicentang bahwa beliau sebagai penerima BPNT. Nah, itu juga yang jadi miris terkait spanduk itu, Pak. Saya juga punya pertanyaan, tujuan spanduk itu apa? Saya juga pertanyaan seperti itu. Kenapa? Kalau memang untuk transparansi publik, untuk diketahui oleh masyarakat, kenapa tidak dari dulu? Kan seperti itu, Pak. Ya, seperti itu. Saya dari beberapa ke-RW-an, di beberapa RW, saya mengecek ke RW-RW, ada salah satu nama yang memang tidak pernah menerima, bahkan tidak pernah mempunyai kartu KKS, tapi terpampang sebagai penerima BPNT. Beliau sangat miris keadaannya karena memang beliau jompo, Pak. Ya, seperti itu. Saya juga punya pertanyaan banyak. Tujuan dari banner itu apa? Saya juga banyaklah pertanyaan yang memang yang jadi miris gini, Pak. Ketika banner itu ada, banyak pembangunan narasi di kalangan masyarakat yang menjadikan gejolak di masyarakat. Ya ada, saya dapat lagi apa gimana, banyak pembangunan narasi yang mengarah ke ranah politik, yang mengarah ke ranah banyak hal-hal yang di luar konteks lah, Pak, seperti itu terkait banner itu. Seperti itu, Pak. Terkait supplier, Pak. Terkait supplier, ada salah satu supplier yang menelpon ke salah satu anggota komunitas KPM. Kata beliau, saya disuruh oleh salah satu pejabat untuk menyalurkan di wilayah ini. Nah, kalau bisa sih dari perkataannya, kalau mengutip perkataannya, kalau bisa jangan tunai lah, bikin bajar aja. Ada salah satu supplier seperti itu. Ada nelpon ke salah satu anggota kami. Nah, kami ada buktinya gitu, Pak. Ya memang ada pengarahan, pengkondisian yang mencari celah, mencari cara. Makanya saya berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden, kepada Ibu Menteri sudah melakukan penyaluran dengan tunai. Kenapa saya berterima kasih? Manfaatnya terasa sekali ke masyarakat kecil sesuai pedoman umum yang sudah ditetapkan Kemensos nomor 20, dijelaskan kan itu gunanya untuk UMKM supaya tumbuh. Nah, setelah adanya tunai ini, UMKM di wilayah saya alhamdulillah tumbuh, sampai pedagang keliling yang memang pedagang keliling yang memang seperti tukang sayur, terus seperti tukang telur, warung tetangga, helaran-helaran. Kemarin saja helaran di wilayah kami sampai kehabisan beras, katanya kehabisan padi. Alhamdulillah, berarti tidak dinikmati oleh penguasa lah yang kemarin. Alhamdulillah seperti itu, Pak. Seperti itu. Ada beberapa KPM yang kartunya ada tapi kosong
gitu. Nah, setelah pakai tunai ini sekarang bagaimana Pak nih? Alhamdulillah Pak, di kelurahan di daerah saya ada peningkatan penerima yang memang kemarin tahun lalu yang tidak menerima sekarang menerima. Alhamdulillah yang memang mereka membutuhkan sekali miris lah Pak, miris. Jadi alhamdulillah setelah adanya tunai ini masyarakat pun sangat gembira. Intinya mereka tidak ditekan harus ke sini, bahkan mereka bisa membeli komoditi seperlunya mereka, tidak dipaketkan seperti biasa Pak. Ya seperti itu. Cuman ya yang jadi catatan sih Pak, masih ada kenakalan-kenakalan. Contoh di wilayah Kecamatan Ciberem di beberapa kelurahan ada masih ada pemaketan di luar. Sedangkan kan Ibu Menteri memberikan surat edaran kan harus tunai, tapi masih ada dilakukan seperti itu. Cuman nah kemarin Pak yang berbicara ke saya, ada yang memang berbicara ke saya sebelum pas tahun baru. Semua agen dan warung sekecamatan ada jalan-jalan dari Touring gitu ya. Ya ada jalan-jalan dari salah satu supplier, mereka jalan-jalan pariwisata seperti itu Pak. Pas tahun baru, pas tahun baru. Nah saya kan punya kesimpulan bahwa kalau jalan-jalan itu dari salah satu supplier berarti ada gratifikasi Pak. Iya. Sedangkan kan di Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dan definisi dari gratifikasi itu kan pemberian dalam pengertian luas. Nah, tapi alhamdulillahnya aturannya dirubah jadi tunai. Nah, saya alhamdulillah sekali, saya berterima kasih sekali kepada pihak-pihak yang memang memperjuangkan aspirasi daripada masyarakat yang ada di bawah seperti itu Pak. Harapan saya sih Pak, semoga program yang dirancang oleh Bapak Presiden berjalan dengan baik. Amin. Sesuai aturan yang memang berlaku, yang sudah diatur seperti itu Pak. Masyarakat sekarang intinya lebih nyaman, lebih dan ekonomi di masyarakat saya pun di daerah saya pun menikmati semuanya Pak karena adanya tunai ini seperti itu Pak. Sedikit ada keanehan ya. Kan ada seseorang yang punya kartu KKS, dia itu di print mempunyai 8 paket. Itu beberapa waktu yang lalu. Pembagian BPNT masih pakai komoditi. Dia itu punya 8 paket, lalu dicairkan baru ada 4. Yang 4 lagi hilang sampai sekarang kesusul sama tunai 3 paket. Itu tuh kemana itu Pak? Yang 4 paket kira-kiranya itu. Nah, itu sudah masuk ranah pidana Pak. Sedang kami persiapkan berkasnya untuk permasalahan itu. Cuman kami tidak bisa membicarakan secara detail di media sosial karena ada beberapa rahasia yang memang harus kami jaga juga Pak. Kami sudah mempersiapkan hal itu. Sedikit kesimpulan dari permasalahan itu, di situ banyak dugaan-dugaan kecurangan daripada para pengurus seperti itu Pak. Cukup. Oh gitu Pak ya. Oh jadi berarti kecurangan para pengurus BPNT yang telah lalu jadi tetap akan dilaporkan ke yang berwajib begitu Pak ya? Tetap. Karena kenapa? Ini kan delik umum Pak. Ini delik umum kaitannya dengan masyarakat luas. Kalau urusan pidana kan tidak hangus begitu saja Pak. Tetap kita akan melaporkan secara proses hukum yang memang
yang dulu memang sudah kami persiapkan berkas-berkas yang banyak dugaan-dugaan kecurangan, dugaan-dugaan penyelewengan, kami tetap akan melaporkan karena ini delik umum. Memang dihukumkan unsur pidana itu kan tidak hilang begitu saja. Tetap kami akan melaporkan, Pak. Siap. Terima kasih Pak ya. Ya, siap.